Iya kok diomongin. Dan oke teman-teman, sekarang ini banyak sekali telepon masuk ke saya belum sempat angkat tadi. Jadi sekarang saya akan memulai mengangkat telepon-telepon kalian sambil bertanya nih kabar kalian. Saya juga nggak ngabsen kalian, saya minta maaf. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa banyak sekali yang telepon. Halo? Halo, di sini Josan, kenapa mbak? kantor di Indonesia. Nggak apa-apa, Kak Koko lagi perjalanan ke rumah kok, ke kantor kok. Oh iya, Miss, aku kan di interminate gitu loh. Terus tapi masih ada waktu 12 hari gitu. Lah kenapa kok iso di interminate? Berapa lama kamu di majikan? Di Taiwan dulu 9 tahun. Terus kemarin yang dimajikan pertama itu 4 tahun. Terus ini alasannya jaga anak autis nggak bisa bayar gitu loh. Katanya gitu, tapi nggak difinisin. Berapa bulan ini? Yang ini berapa bulan? 10 bulan. Oke, 10 bulan dipecat. Ada suratnya nggak atau bagaimana? Suratnya ada, cuman di foto gitu, tapi suratnya nggak ada keterangannya, cuman kan kemarin aku nanya sama ini maksudnya keterangannya gimana. Intinya nggak bisa bayar tapi nggak dikasih keterangan gitu loh. Oke, berarti lek nggak iso bayar, gak dikai keterangan, berarti ngapusi. Berarti kenapa, Miss? Ngapusi. Oh. Iya, karena gitu ya. Iya. Tapi gini, Miss. Kenapa? Tapi waktu itu memang saya tuh udah mau notis karena saya takut karena apa ya, kontrak kerja sama tempat yang ditempati rumah yang ditempati itu nggak sama gitu loh. Sebenarnya nggak ada hubungan sih, karena kadang-kadang majikan itu sudah ganti alamat mbak. Enggak, tapi pernah suatu hari saya itu dibilangin gini, nanti kalau ada orang jam 10 bulan 10 kemarin, kalau ada orang ngebel pintu, kamu jangan buka pintu, katanya gitu. Terus barang-barang saya yang barang Indonesia kayak odolku kan odol close up gitu ya, Miss. Terus sama kecap habis siapa itu disembunyiin semua. Terus aku disuruh keluar itu katanya nanti kalau belum ditelepon kamu jangan pulang kayak gitu. Terus jam 6:30 itu aku bawa anaknya keluar baru ditelepon pulang gitu, Miss. Ya intinya kita itu nggak usah kepo dengan kehidupan majikan. Ya karena itulah kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah majikan. Kadang-kadang saya sendiri aja ngomong sama pembantu saya nggak ngizinin dia buka pintu. Kan saya tidak perlu juga memberikan alasan, Mbak. Karena orang Hongkong itu sama keluarga sendiri aja nggak mau. Mereka nggak mau tahu kalau kamu itu punya pembantu. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya nggak ada hubungan juga dengan imigrasi. Karena banyak juga majikan itu ganti alamat tanpa memberitahu kalian. Jadi contohnya seperti ini nih. Saya punya rumah di Kos WB. Terus saya pindah ke Satin. Saya mengirimkan surat itu ke imigrasi, Mbak. Saya menginformasikan itu ke imigrasi. Tapi masalah keluarga atau apapun, kadang-kadang kan majikan tidak juga perlu menjelaskan apa yang terjadi padanya kan. Oh iya. Bener nggak? Iya. Berarti intinya gini loh, karena majikan ambil pembantu itu karena butuh. Kalau sudah merasa nggak butuh, mereka akan menyuruh kamu pergi dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun itu. Iya. Dai soalnya ngapusi alasannya mbak, karena alasan itu nggak penting, tetap aja kita dipecat gitu loh maksud saya. Iya, Miss. Cuman intinya kamu nggak bertengkar, kamu nggak mencuri, atau kamu nggak oyo-oyoan sama majikan, itu bagi saya nggak ada masalah. Karena orang nggak cocok itu berbagai. Karena orang nggak cocok itu punya banyak sekali alasan. Iya. Karena saat nyaman gitu bisa iya. Karena saat orang mencintai itu apapun jadi mbak. Tapi saat orang sudah nggak suka, alasan apapun bisa. Kamu mungkin bentak anaknya, kamu mungkin nggak bersihin ini itu, disimpan dalam hati, akhirnya kamu dipecat. Iya. Paham nggak? Karena Miss Yuni juga majikan gitu loh. Kadang-kadang saya ngasih tahu pembantu saya sekali, 2 kali, 3 kali. Kayak sudah males ngomong, akhirnya karena saya tidak ingin menyakitimu ya saya ngomong, maaf ya mbak ya, saya itu mau pulang ke Jawa, jadi saya nggak ambil kamu. Paham nggak maksud saya? Oh, karena saya nggak cukup uang, makanya saya nggak ngambil kamu. Tapi majikan, itu seperti itu ya. Tapi majikan itu nggak bisa hidup tanpa pembantu. Iya. Percayalah, kamu keluar sudah ada orang yang gantiin kamu. Ngerti nggak? Iya.
Ya wes, intinya adalah kamu jangan ngomong waktu interview majikan bilang nggak ada uang tapi nggak ngasih surat keterangan, karena majikan itu juga punya pengalaman yang seperti itu juga. Intinya adalah ya udah kamu dulunya mau kamu dulu finish pulang Indonesia nggak, Jang? Enggak. Langsung? Iya, langsung kerja di situ. Ya ngomong aja janjinya mau diizinin pulang, ternyata nggak jadi pulang, ya udah mutual agreement kita sama-sama nggak cocok, jadi karena liburan itu aja alasannya. Jangan ngomong. Iya, kemarin hari Selasa itu aku udah biodata di Koko. Ya nggak masalah, maksudnya biodata di Koko nanti kalau interview, paham nggak sayang? Koko gimana, Miss? Nanti kalau interview, jadi ngomongnya itu jangan karena anaknya autis atau karena majikan nggak punya uang. Lebih baik kamu ngomong karena kamu pingin pulang Indonesia tapi majikan belum ngizinin. Ya udah, alasannya itu aja, makanya dipecat. Ngerti nggak? Iya. Jadi jangan jelek-jeleki majikan yang lama, tapi bukan berarti banding-bandingin juga dengan majikan yang lama. Nggak boleh, nggak boleh. Iya. Ada yang lain lagi? Enggak ada, Miss. Makasih. Makasih, Miss. Bye. Koko sudah pulang, nanti sore kamu datang ke kantor loh. Ya, nanti sore atau besok pagi aku tak ke sana. Oke, siap. Terima kasih ya. Makasih ya. Yuk. Bye. Jadi teman-teman, karena gini loh, kamu nggak boleh menceritakan. Kamu itu nggak boleh menceritakan ke orang tentang masa lalumu, tentang majikamu seperti apa dan bagaimana. Itu nggak boleh. Karena kadang-kadang majikan juga kepo sih ya, kadang-kadang gregetan juga majikannya sok nanya-nanya gitu. Akhirnya kamu keceplosan karena merasa deket, ya akhirnya kamu ngomong. Setelah itu mbak majikan diundat-undat, blenger we. Ngerti nggak maksud saya? Jangan sok-sokan deket deh. Majikan kalau ada maunya ngomongnya sembarang aja diajak ngobrol. Jadi seperti itu ya. Jangan terlalu dekat, jangan sok dekat karena majikan nanya nih suamimu seperti tata suamiku selingkuh ini itu jangan. Karena ya kalau majikan baik terus, kalau enggak dibalikin ke kamu. Ngerti enggak? Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Sekali lagi hati-hati. Kalau curhat-curhat sama majikan itu wes lebih baik direm cakram. Dan